Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadirin para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saya akan melanjutkan kajian malam kemarin ya Pak Kamim, yaitu tentang masalah yang diharamkan bagi wanita yang lagi haid. Kemarin baru keempat ya, sekarang insya Allah yang kelima. Wal khamisu duhulul masjidi. Artinya Pak Kamim, diharamkan bagi wanita yang lagi haid yaitu masuk masjid. Nah, jadi tidak boleh bagi wanita yang lagi haid yaitu masuk masjid. Karena apa? Karena saking mulia-mulianya masjid, tidak boleh dimasuki oleh wanita yang lagi haid. Walaupun cuma sekadar lewat doang. Ligola di hadasiha, karena bangetnya hadasnya orang yang lagi haid. Beda dengan orang yang junub kemarin. Kalau orang yang junub, kalau cuma lewat doang bisa ke masjid lewat doang. Tapi kalau orang yang lagi haid walaupun lewat itu tidak boleh. Tidak boleh. In khofat talwisahu. Bagi wanita yang lagi haid tidak boleh masuk ke masjid kalau dia takut. Takut apa? Takut mengotori masjid. Nah, kalau takut mengotori masjid, itu tidak boleh. Bagaimana kalau tidak takut mengotori? Seperti kita lagi haid perempuan ya, sekarang mah udah praktis ya. Pakai apa? Softtek ya. Pakai softtek, tidak mungkin ada darah yang netes ya. Nah, kalau seandainya kita dijamin tidak akan ada darah yang menetes, tidak akan mengotori masjid, maka itu boleh. Gitu. Jadi yang tidak boleh itu Pak Kamim, bagi perempuan yang lagi haid masuk ke masjid itu kalau seandainya takut mengotori masjid, takut ada darah yang menetes ke teras masjid. Kalau aman, tidak akan mengotori, itu boleh aja, tidak haram gitu ya, tidak haram. Jadi beda dengan orang yang junub. Kalau yang junub itu walaupun dia tidak mengotori tetap haram. Kecuali kemarin darurat. Seperti kita lagi di dalam, kita junub, kita mau keluar. Pas mau keluar pintunya tertutup, dikunci. Oleh DKM mungkin ya dikunci, gak bisa keluar. Jendela dipaku, itu kita tinggal di masjid, netep diam di masjid, itu tidak apa-apa karena darurat. Masa masjid jati dagor itu tidak boleh ya, tidak boleh gitu ya, tidak boleh didagor, jadi boleh tinggal di masjid. Bagaimana Pak Kamim kalau seandainya orang yang lagi haid itu wa amal muksu paharomun alaihima. Anapun kalau seandainya orang yang lagi haid itu netep di masjid, diam di masjid. Nah, kalau diam di masjid itu tidak boleh. Nah, kalau diam, kalau tadi mah cuma lewat doang. Kalau diam mah itu tidak boleh. Walaupun upamanya tidak akan mengotori masjid. Kalau diam itu tidak boleh. Nah, upamanya mohon maaf, di masjid ada pengajian ibu-ibu ya,
kita lagi head, Pak Kamim, perempuan lagi head. Nah, walaupun kita pakai softtek ya, pakai softtek itu akan aman, tidak akan mengotori masjid. Tetapi kalau kita masuk ke masjid, diam di masjid, tetap di masjid itu tidak boleh walaupun mendengar pengajian. Bagaimana kalau di luar? Kalau di luar boleh, tetapi asal jangan di teras masjid. Kenapa? Karena yang termasuk masjid itu Pak Kamim termasuk terasnya. Terasnya itu termasuk masjid. Nah, atau lotengnya. Nah, loteng ya atas ya, masjid itu umpamanya 2 lantai. Itu lotengnya juga termasuk masjid, tidak boleh. Bagi perempuan yang lagi head, yaitu netap di loteng masjid atau di teras masjid. Kalau seandainya ada pengajian di masjid, kita lagi head, ibu-ibu mohon maaf, kita mau ikutannya duduknya jangan di teras masjid. Di pelatarannya boleh, karena pelatarannya bukan termasuk masjid. Atau di depan rumah tetangga supaya kedengaran doang boleh ya. Tidak boleh itu, yaitu masuk ke masjid netap, baik di terasnya atau di empernya itu tidak boleh. Bagaimana kalau bulak-balik? Wa mithlu tarodud, sama juga bulak-balik bagi perempuan yang lagi head itu tidak boleh. Mundar mandir ya. Masuk ke dalam, keluar, masuk lagi, ayo bulak-balik ya. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh walaupun tidak akan mengotori masjid. Kenapa? Karena orang yang bolak-balik ke masjid sama dengan orang yang diam di masjid, itu juga tidak boleh. Kenapa Pak Kamim? Orang yang lagi head tidak boleh masuk ke masjid karena ada sabda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh sahabat, oleh Siti Aisyah, yang bunyinya, la ahilul masjida li haidin wala li junubin. Rawahu Abu Dawud. Kata Rasulullah SAW, kami tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang lagi head dan bagi orang yang junub. Jadi orang yang lagi head dan orang yang junub itu tidak boleh masuk ke masjid, yaitu netap di masjid atau diam di dalam masjid, baik di dalamnya atau di terasnya masjid. Karena terasnya itu termasuk masjid atau lotengnya. Saking apa? Saking mulia-mulianya masjid. Bagaimana seandainya kalau bukan masjid seperti di madrasah, majelis taklim ya, atau upamanya pesantren, boleh. Jadi perempuan yang lagi head masuk ke majelis taklim atau masuk ke pondok pesantren itu boleh, tidak apa-apa. Jadi alangkah baiknya kalau perempuan, kalau seandainya ada tempat, jadi kalau ada pengajian bagusnya di majelis taklim, bagusnya kalau ada ya, jangan di masjid karena menjaga takutnya pas ada yang lagi head gitu ya. Kalau ada ya, kecuali kalau nggak ada ya kita boleh di masjid, tapi kita kalau lagi head kita jangan ikut masuk ke dalam masjid. Kita tinggalnya yaitu di teras rumah tetangga ya, atau di pelataran masjid, jangan duduk di dalam masjid atau di teras masjid. Lalu Pak Kamim, haram bagi orang yang lagi haid itu wasadisu ke-6 atau wapu. Haram bagi wanita yang lagi haid itu tawaf. Sama seperti orang yang lagi punya hadas kecil. Baik tawafnya itu tawaf pardon, tawaf fardu, awanaplan, atau tawafnya tawaf sunat. Tawaf fardu seperti kemarin tawaf ifadah atau tawaf wada. Kalau tawaf sunat seperti tawaf kudum.
Nah, jadi kalau seandainya perempuan yang lagi haid dia melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Nah, kalau kita lagi haid, mohon maaf, maka itu kita tidak boleh tawaf. Walaupun itu tawaf itu termasuk rukun haji dan rukun umroh. Kalau lagi haid itu tidak boleh haram. Kalau yang lainnya boleh. Kayak umpamanya sa'i itu boleh walaupun lagi haid. Tapi pelebah kita tawaf, mohon maaf, pas tawaf itu tidak boleh tawaf karena kita lagi haid ya, lagi haid. Kalau yang lainnya kayak sa'i atau umpamanya nanti wukuf itu boleh. Kalau untuk tawaf tidak boleh karena tawaf itu seperti sholat, yaitu harus suci ya, harus suci. Baik tawaf wajib atau tawaf sunat. Lalu Pak Kamim, yang kedelapan, haram bagi wanita yang haid itu ketujuh wasabiu alwat'u. Haram bagi wanita yang haid yaitu hubungan suami istri, hubungan intim. Mohon maaf, kalau kita punya istri Pak kami lagi datang bulan itu tidak boleh diganggu dulu. Tidak boleh ya, perbodan dulu. Jadi kalau ibu-ibu lagi haid, suami pengen jangan dikasih dulu, stop dulu. Pakai merek lagi datang bulan gitu ya. Tidak boleh ya, jangan dikasih gitu ya. Bagaimana kalau saatnya dikasih, itu hukumnya haram. Karena apa? Karena ada hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, kalau perempuan lagi haid, upamanya diwajiban atau dijima oleh suaminya, maka nantinya naudzubillah kalau punya jadi anak, maka anaknya itu akan mempunyai penyakit buta atau tuli. Itu yang ditakutkan. Jadi sababiahnya itu kalau perempuan lagi haid lalu dihubungan suami istri oleh suaminya, maka itu akan mengakibatkan yaitu penyakit buta dan tuli. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin pemirsa, Ustaz sahabat, Ustaz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, khusus untuk saya, umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan para pemirsa semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apabila ada yang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dijembarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudma sopa ada makadar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.